Halo semuanya, balik lagi bersama gue Yoga Leo di Indotech Spark Channel. Pastinya apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas tentang Allsera Smart Mobile M1, kali ini aku mau ngebahas tentang Allsera Smart Tab V1. Oke, gimana keseruannya, gimana detail untuk reviewnya? Jangan lupa pantengin video ini sampai akhir. Let's go. Alright, ini dia Allsera Smart Tab V1. So, untuk layar tampilan depannya kita bisa lihat ini dengan display rasio 10,00 inch atau 10 inch dengan 800 kali 1280. Terus untuk di bagian sebelah kanan kalian bisa lihat di sini ini sebenarnya tombol on ya. Tombol on-nya cukup gede sih. Nih, tombol on. Terus juga untuk di bagian lainnya itu ada untuk tombol volume up and down. Di bagian kiri itu kosong, terus di bagian bawah layarnya juga kosong, atasnya juga kosong, terus juga paling di bagian bawah dari layar atasnya itu ada printer thermal di sini. Nah, untuk printer thermal sendiri itu ukuran layar kertasnya 57 kali 40 mm. So, kalian jangan salah pilih ya kalau dibanding dengan untuk ukuran kertas yang lain. Jadi karena kalau misalnya kalian salah pilih itu nanti bakal nggak cocok sama device-nya, malah kalian rugi gitu ya. Nah, di sini juga ada kita lihat logo Allsera itu sendiri, warna hitam gitu, dan dope gitu, keren sih. Terus di sini juga ada stiker Allsera-nya. Ini sepertinya baterai. Oh ya, ini baterai. Untuk kapasitas baterai sendiri di sini udah 2600 mAh. Jadi cukup gede untuk ukuran baterainya. Nah, sebelumnya untuk chargernya itu yang kayak gini ya. Nah, ini dia. Masih pakai AMOLED untuk khusus untuk device ini. Jadi spesial untuk chargernya. Jadi nggak bisa pakai charger yang sembarangan gitu kan. Kalau misalnya yang M1 itu dia pakainya yang Type-C. Nah, di bagian bawahnya ini ada stand-nya pastinya. Terus ada beberapa port yang ada di bawah sini. Kita bisa lihat di sini ada 4 port USB yang A, terus juga ada satu internet port RJ45, terus juga ada yang RJ12 dan satu port yang RS232 atau R145. Itu udah kayak motor ya kalau R145. Oke, sama satu ada power supply port. Oke. Coba kita lihat di sini. Di sini bagian layar tampilan utamanya kayak gini. Oke, terlalu terang ya. Kita masuk ke layarnya. Kita mau uji untuk sensitivitas layarnya ya. Oke, touchnya sih harusnya aman, cukup sensitif. Kita coba www.allsera.com. Ketika ngetik itu aja ada suara-suaranya. Harusnya bisa dimatiin sih kalau misalnya kalian risih gitu. Oke, loadingnya cukup cepat. Sebenarnya loading cepat itu bukan karena device sih, lebih karena internetnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk layar sebenarnya cukup sensitif, tapi agak sedikit delay. Terus untuk scrollingnya aman, tidak ada masalah. Terus kita masuk ke aku penasaran tentang App Store-nya, karena ini device-nya Allsera kan. Kalau yang M1 minggu lalu kita coba, itu dia nggak bisa install aplikasi lain selain yang Allsera POS. Nah, kita mau coba nih, kira-kira kalau misalnya ini bisa nggak? Ya memang namanya aja udah Allsera gitu ya. Ya harusnya pakai POS Allsera dong pastinya. Here, misalnya Injury nggak ada. Terus misalnya Maker juga nggak ada. Berarti fix untuk aplikasi-aplikasinya hanya available untuk Allsera POS. Oke. Untuk kali ini kita coba yang Allsera POS. Sebelumnya aku udah ada login dengan akunku Allsera POS. Nah, kalau misalnya M1 itu dia ada kamera. Jadi misalnya kalian punya usaha seperti supermarket dan lain-lain yang membutuhkan retail gitu ya, yang membutuhkan barcode yang bisa untuk di scan, itu bisa langsung di M1. Tapi kalau misalnya kalian membeli yang Smart Tab V1 ini, keunggulannya layarnya lebih luas, tetapi
Kalau untuk scan barcode-nya nggak bisa, kalian harus beli terpisah ya untuk scan barcode-nya, terus nanti disambungkan dengan POS Ozera. Habis itu barcode kita nggak bisa, tapi untuk tampilkan QRIS harusnya bisa. Nah, kita coba untuk transaksinya ya. Kita coba untuk printer. Ya, kita pilih aja extract, simpan. Kira-kira ada 4 produk. Habis itu kita coba yang cash, lalu bayar. Cetak nasi. Alright, udah dicoba tadi beberapa kali. Ternyata untuk pengaturannya itu kita pakainya yang ini ya, model iMin M702 ini, terus diubah aja untuk modelnya di auto. Oke, kita coba lagi untuk POS nya. Oke, lah dia langsung terpotong secara otomatis ya, jadi nggak perlu lagi kalian nyobek lagi, nggak perlu repot. Nah, yang bisa kalian lihat untuk hasilnya. Oke, kurang lebih sama kayak yang M1, sama-sama bagusnya. Warnanya juga pekat, warnanya hitam, nggak ada kayak jarak-jaraknya gitu. Kayak warnanya bagus ya. Kurang lebih itu aja untuk POS Ozera SmartTap V1. Kurasa nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor, terus juga mungkin masih dalam tahap develop. Tapi memang ya tertuju untuk kalian user Ozera, terus juga untuk kalian yang pastinya punya bisnis dengan tampilan layar yang lebih luas dibandingkan dengan yang Smart Mobile M1. Tapi balik lagi ke kalian, maunya lebih milih yang besar seperti ini layarnya atau yang lebih praktis seperti Ozera MY. Pilihan tergantung kalian. Alright, itu dia review dari Ozera SmartTap V1 ini. Jadi Ozera SmartTap V1 ini keunggulannya banyak banget, kayak misalnya terhubung dengan beberapa port, itu banyak banget port yang bisa kalian hubungkan, misalnya ke cash drawer dan segala macam gitu. Terus juga untuk tampilan layarnya lebih gede dibandingkan untuk yang Ozera M1. Nah, untuk layarnya juga enak banget dan smooth banget untuk di scrolling. Terus juga hasil printnya udah kalian lihat sendiri tadi, konsisten. Kita udah coba 2 kali dan itu hasilnya konsisten, warnanya juga konsisten. Nah, mungkin perbandingan untuk kalian, tergantung kalian mau lebih milih yang mana. Mau yang lebih fleksibel itu jatuh di M1. Kalau kalian misalnya mau milih yang lebih luas layarnya, itu lebih recommended yang V1. Tergantung pilihan kalian. Cuma V1 ini juga nggak lepas dari kekurangan. Misalnya kayak tadi aplikasinya masih sedikit ya. Hanya ada Ozera POS, terus ada beberapa juga gitu. Misalnya seperti aplikasi penunjang bisnis lainnya seperti Shopee Partner itu masih belum. Mungkin masih dalam tahap develop. Nanti dengan adanya pembaruan sistem akan diperbarui lagi aplikasi-aplikasinya mungkin ya. Terus juga nggak ada kamera, jadi kalian misalnya untuk scan barcode itu harus beli lagi terpisah. Itu juga agak sedikit ribet, dan kurasa ini bukan device yang bisa dibawa, bukan untuk yang dibawa kemana-mana gitu. Jadi kayak standby di mersan kalian aja untuk device-nya ini. Dan juga untuk device-device dari Ozera ini pastinya tertuju untuk para user Ozera. Terus juga untuk kalian yang mau beli itu masih ada promo, ada bundle dengan POS-nya, jadi harganya lebih murah. Jangan sampai ketinggalan untuk promo-promo menariknya. Kalian bisa cek aja nanti di kolom deskripsi di bawah, aku letak semua link-linknya. Nanti kalian tinggal pilih aja mau yang M1 mau yang V1, terserah, tergantung kebutuhan kalian. Oke, itu aja video untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa komen di kolom komentar di bawah dan jadikan kolom komentar di bawah sebagai forum diskusi kita. Oke, itu aja video dari gua. Thank you semuanya. Nama gue Yoga dan I'll see you guys.